meditasi, yoga, mindfulness apapun bentuknya gitu ya. Tapi ada juga yang bergerak. Nah, pertanyaannya Bapak tipe yang mana? Gitu ya. Kalau Bapak tipe yang kalau banyak aktivitas malah menyehatkan, bisa jadi mungkin tipe relaksasinya Pak Wahyudi ini tipe yang bergerak. Gitu. Ada ibu-ibu itu yang relaksasinya dengan masak loh, Pak. Wah, luar biasa. Ya. Kalau enggak masak itu rasanya gatel tangannya. Gitu. Ada ibu-ibu yang tipe relaksasinya dengan bersih-bersih. Kalau ini jari telunjuk ini sudah bermain, dulit sana, oh ada debunya. Dulit sini ada debunya, sudah ambil lap basah, lap kering, langsung dilap-lap. Itu sesuatu yang mungkin menyenangkan orang itu ya. Jadi membuat rileks. Itu sangat individual. Saya ada pasien yang relaksasinya dengan cara menyikat kamar mandi. Saya biarkan. Ya. Ada yang relaksasinya dengan berkebun, saya biarkan. Ya, jadi memang sangat individual. Bisa jadi mungkin tipenya Pak Wahyudi yang bergerak. Kalau itu selama ini masih berhasil untuk Bapak, monggo dilanjutkan saja. Karena manusia ini memang unik ya Pak, tidak akan ada yang sama. Gitu. Jadi sebetulnya tugas saya itu hanya membantu orang itu memahami dirinya sendiri. Kalau sudah paham, sudah berfungsi baik, dan cara itu berhasil, monggo dilanjutkan saja. Gitu. Oke, matur nuwun Pak Wahyudi. Terima kasih dokter atas jawabannya. Baik Pak Wahyudi, mungkin cukup nih untuk jawaban dari dokter Uci. Untuk selanjutnya dokter Uci, ada pertanyaan dari Yuliana Bati. Ini pertanyaannya, dokter, jika persoalan tidak tuntas, boleh ya kita bersikap bodoh amat? Ya, tidak tuntasnya itu di level kita atau di level orang lain? Itu pertanyaannya. Kalau di level orang lain di mana orang itu yang memang agak sulit untuk diajak menuntaskan permasalahan, itu bukan tanggung jawab kita. Jadi level bodoh amat ini berlaku ya. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain ya Bu Yul. Bu Yul ini sahabat saya Mbak Devi. Kalau tidak tuntasnya di level kita, ya ayo dituntaskan, nggak boleh bodoh amat loh ya. Gitu ya. Oke, kalau levelnya di level kita yang kesulitan menuntaskan, maka kita harus menuntaskan. Kalau enggak kita gembol masalah ini Bu Yul. Oh, Ya, baik. tinggal menunggu waktu bomnya meledaknya kapan itu. Oke, matur nuwun Bu Yul. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya Dokter Uci dan terima kasih Bu Yuliana Bating ya untuk pertanyaannya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Sepertinya semakin banyak yang bertanya ya, banyak yang istilahnya ingin mendapatkan ilmu lebih dari Dokter Uci ini. Monggo. Ini dari Wilujeng, Surabaya. Ini ada yang resen loh Mbak Devi. Oh iya? Pak Ahmad resen. Oh iya. Baik, saya beri kesempatan untuk Pak Ahmad Pintu Batu, mungkin bisa on cam dan juga. Iya, terima kasih dokter. Iya, Oke Pak, monggo. Bisa dengar suara saya dokter? Dengar jelas Pak. Oh iya. Begini dokter, usia saya 65 tahun. Itu 2 tahun yang lalu saya terkena jantung koroner. Kemudian setelah saya mengetahui saya kena jantung koroner, maka pada saat itu harapan saya sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah kemudian putus asa, nah kemudian sulit bahagia, nah kemudian salah satu yang sangat saya sesalkan itu adalah jadinya berpengaruh kepada gangguan tidur saya. Sekarang ini saya menjadi pasien dari 2 orang dokter jantung dan dokter psikiater.
Kemudian insomnia saya itu pertama sekali lama sekali. Sekarang ini saya menjadi ditangani dokter psikiater itu supaya bisa tidur. Jadinya saya sudah pasien dari dokter itu selama 2 tahun. Pertanyaan saya, dokter, apakah saya nantinya bisa lepas dari obat yang dikasihkan dokter itu? Karena sudah 2 tahun, dokter. Terima kasih. Boleh saya tahu obatnya apa, Pak? Namanya? Saya lupa namanya, tapi saya lihat di Google itu satu yang berhubungan dengan schizophrenia, satu yang berhubungan dengan kecemasan, satu ada 3 macam, jadi diracik begitu, Ustaz. Oke. Ya, asumsi saya itu dosisnya kecil-kecil itu, Pak. Asumsi saya ya, Pak. Iya, betul, benar. Betul ya. Memang betul. Oke. Betul. Oke, Betul baik. Sekali. Ya. Saya cerita sedikit tentang kesehatan jantung dan kesehatan jiwa ya. Tadi kan saya Ya, betul itu, dokter. Ya. Ya, itu. Oke. Tadi kan saya bertanya kepada Bapak Ibu ya, sebetulnya tempat hati bahagia itu di mana? Di sini, di liver, atau di kepala gitu. Ternyata ini itu nyambung. Nggak jalan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi ternyata jantung, pencernaan, dan otak kita itu omong-omongan. saya membahasakan dengan awam supaya Bapak tidak kesulitan memahami ya. Gitu. Omong-omongan. Omong-omongannya adalah melalui zat-zat kimia. Gitu. Iya, betul. Jadi otak kita, emosi kita, ketika kita merasakan emosi sesuatu, kita itu akan mengeluarkan zat kimia tertentu. Ya, zat kimia tertentu itu akan mengalir di aliran darah kita, nyampe ke jantung, dan nyampe ke organ-organ kita yang lain. Seperti itu. Nah, sebelum Bapak mengalami penyakit jantung koroner ini, apakah Bapak sering mengalami stres, banyak tekanan di pekerjaan, atau Bapak sering mengalami was-was, kekhawatiran? Ya, memang karena pekerjaan sering sering stres. Oke, ya baik. Kita bicara lanjut ya. Atau saya ralat dulu, dokter. Tadi jenis obatnya itu fluoxetine, olanzapine, dan lorazepam. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kondisi stres yang berkelanjutan, ya pada saat kondisi kita mengalami stres, kepala kita akan mengeluarkan hormon stres, Bapak. Hormon stres itu namanya hormon kortisol. Iya. Hormon kortisol itu kalau nyampe ke jantung, ya, hormon kortisol itu akan membuat pembuluh darah jantung menyempit. Iya. Gitu, itu yang pertama. Hormon kortisol itu juga bisa membuat memicu sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Iya. Gitu. Hormon kortisol, hormon stres itu juga membuat jantung kita memompa lebih keras. Jadi kita sering berdebar-debar. Iya. Gitu. Dan itu mungkin sudah Bapak rasakan, ya? Iya. Gitu. Ketika Bapak bisa mengatasi stresnya, maka hormon ini akan berkurang lama-lama. Tapi kalau ini sudah terlanjur berjalan berpuluh-puluh tahun, maka tubuh kita akan membuat keseimbangan baru. Nah, gitu. Jadi hormon kortisol yang tinggi itu dipersepsi oleh sel kita itu normal. Padahal itu tidak normal. Iya. Disitulah peran obat-obatan, Pak. Jadi ketika sel mempersepsi itu normal, kemudian Bapak jatuh sakit, obat-obatan itu menggantikan keseimbangan yang pernah terjadi beberapa puluh tahun terakhir. Gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi dokternya tidak hanya mengobati jantungnya, tapi dokternya juga mengatasi kondisi stresnya Bapak. Iya. Ya. Pertanyaannya, obat ini bagaimana, gitu ya? Iya, betul. Ya. Kabar gembiranya, obat Bapak itu tidak berinteraksi negatif dengan obat jantung. Terima kasih. Itu kabar gembiranya, gitu.
Kami sering menghadapi kasus cemas dan depresi dengan penyakit-penyakit jantung dan metabolik diabetes maksudnya ya Pak ya. Tentu Iya. kami akan memilihkan obat yang tidak memberikan efek negatif terhadap kondisi fisiknya gitu. Iya. Jadi boleh saya katakan obatnya Bapak itu aman. Pertanyaan berikutnya, apakah obat ini bisa dihentikan atau tidak? Iya, betul. Itu Ya. pertanyaan saya. Ya, kalau saya menjawab bisa diminimalisir Pak. Ya, jadi yang mungkin ada obat yang jangka panjang menurut saya itu dibutuhkan Bapak itu yang fluoxetine, Pak, jangka panjang. Oh iya, iya. Gitu. Karena fluoxetine itu kalau berinteraksi dengan obat jantung, itu tekanan darah jadi stabil. Kemudian pembuluh darah itu jadi lebar. Karena sumbatan-sumbatan itu juga dibantu dibersihkan dengan obat antidepresan fluoxetine itu, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi untuk lorazepam dan olanzapine itu mungkin perlahan-lahan bisa dikurangi sampai di level Bapak tidak membutuhkan. Jadi jawabannya adalah ada yang perlu dilanjutkan, ada yang bisa dikurangi sampai Bapak nggak memerlukan. Gitu. Makasih dokter, makasih. Ya, tetap rajin berobat ya Pak ya. Iya dokter, ya dokter, makasih. Dan sekarang karena Bapak sudah pensiun, maka Bapak perlu membuat keseimbangan baru ya Pak ya. Iya. Itu harusnya yang stres-stres itu kan sudah reda ya Pak ya, karena sudah nggak ada tekanan pekerjaan. Oh ini masih lanjut ini kayaknya ya. Ya terima kasih dokter. Ini penjelasan yang bagus ini dokter kalau gitu. Oke, semangat ya Pak. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, saya sharing sedikit ya Mbak Devi. Kasus yang sering saya temukan seperti kasusnya Pak Ahmad ini adalah orang-orang yang berprofesi dengan kejar deadline. Misalnya adalah marketing. Marketing itu kalau akhir bulan, itu kan dikejar laporan bulanan ya. Itu denyut jantungnya akan cenderung lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tidak dikejar deadline. Gitu. Kemudian orang-orang yang dikejar deadline yang lain itu misalnya jurnalis ya, orang-orang yang bekerja di broadcasting TV, radio yang mereka harus memproduksi sesuatu dan ada tenggat waktunya. Gitu. Jadi kalau saya boleh menyarankan kalau Bapak Ibu memang punya tendensi mudah cemas, mudah stres dengan pekerjaan seperti itu, jangan-jangan pekerjaannya yang nggak cocok dengan kita. Gitu. Ini saya biasanya menyampaikan ini pada orang-orang yang muda ya. Kalau Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh tahun memang agak sulit lepas dari pekerjaan seperti ini. Gitu. Itu tambahan saya, Mbak Devi. Monggo dilanjutkan. Oke dokter, terima kasih atas sarannya. Untuk Pak Ahmad Pintu Batu juga terima kasih atas pertanyaannya. Apabila nanti Bapak ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Azimatul Karimah, bisa appointment melalui kami, nggih. Cie. Saya promosi nggih, Dok. Ya, dokter. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, baik, dokter. Ya. Baik, dokter. Di kolom komentar sudah ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Wilujeng yang tadi ya, Dok ya. Jadi menanggapi dari pertanyaan Nurlita yang tadi tentang nenek yang sudah ditinggal oleh kakek. Itu bagaimana sebaiknya, apakah harus konsultasi dengan psikiater gitu? Ya, sebetulnya saya tidak menyarankan langsung ke psikiater, tapi dicoba dulu ya cara-cara yang tadi saya sarankan ya. Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan di rumah ketika ayah itu sudah nggak ada. Gitu. Ada beberapa kasus yang kemudian ayahnya meninggal, ada anak-anak yang menjadi pengganti figur. Nah, kalau itu terjadi, sebetulnya menurut saya itu selesai. Misal nih, kebetulan anak pertamanya laki-laki gitu ya, dan anak laki-laki tinggal satu kota dengan ibu gitu, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama orang tua. Itu biasanya akan sedikit meringankan rasa kehilangan dari ibu. Gitu. Tapi agak sulit ketika anak-anak itu tinggal di pencar-pencar ya. Dan Bapak Ibu lansia itu kalau disuruh pindah rumah itu agak susah. Ya. Jadi kenapa lansia diajak tinggal bersama anak-anak itu enggak mau? Sebetulnya bukan salah anak-anaknya dan bukan salah lansianya. Karena ketika lansia pindah ke rumah tempat baru, dia harus beradaptasi kembali. Beradaptasi, oh
dulunya dapurnya itu di belakang, sekarang anaknya itu punya dapur di depan. Jadi itu untuk lansia agak sulit beradaptasi secara kognitif, secara daya pikir, seperti itu. Jadi pilihannya bisa jadi mungkin ada anak yang bisa tinggal bersama ibu, ya, untuk menemani ibunya, menggantikan figur bapaknya, seperti itu, atau menggunakan cara-cara yang lain, misalnya berkunjung dengan sering-sering gitu ya. Ada beberapa lansia yang saya lihat di sekitar kompleks saya itu punya jadwal kunjungan. 2 minggu di Semarang, di rumahnya putranya nomor 1, nanti 2 minggu ke Jombang, ke rumahnya putranya nomor 2, 2 minggu balik ke rumah, bersihkan rumput-rumput, nyirami kembang, ngopeni, ngopeni tanaman-tanaman di rumah, nanti ada jadwal lagi berkunjung seperti itu. Itu kalau memang dianggap sesuai, menyenangkan, menurut saya itu pun juga bisa dilakukan. Jadi memang ini sangat individual ya. Solusinya seperti itu. Dan kalau memang cara itu sudah mentok, sudah dicoba tapi tidak berhasil, monggo konsultasi, itu pilihan berikutnya. Saya rasa begitu. Oke, baik dokter, terima kasih. Jadi untuk saran dari dokter Uci tadi mungkin bisa dengan kiat-kiatnya yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya nanti kalau misalnya memang tidak teratasi, mungkin untuk Bapak Ibu bisa berkonsultasi lebih lanjut. Oke. Baik dokter, untuk selanjutnya ini masih banyak pertanyaan dokter. Ada dari Dokter Vita. Selamat pagi dokter, mau konsul untuk orang tua saya terutama papa. Papa kan memiliki riwayat diabetes, stroke, dan juga ini semenjak awal tahun ini dokter. Untuk sering mengingat yang lalu-lalu juga. Ada juga untuk waham curiga ke anak-anaknya dan terkadang sering marah-marah dokter. Untuk mengatasi kasus seperti ini, apakah perlu untuk konsul ke psikiater? Dan apakah wajar bila dialami oleh orang tua yang sudah lansia dan juga pensiun? Mohon solusinya untuk kita-kita sebagai anak yang merawat. Oke. Baik, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dokter Vita. Saya curiga ini Bapak mengalami ada diabetes, ada stroke ya. Saya khawatir Bapak mengalami demensia. Sebetulnya tadi malam itu saya agak sedikit berkonflik. Ini topik demensia saya masukkan apa enggak ya gitu. Karena sedikit berhubungan dengan bahagia. Bapak Ibu, dalam praktek sehari-hari saya sering mendapatkan lansia-lansia yang depresi, tidak teratasi depresinya, maka lansia ini akan sangat mudah jatuh pada kondisi demensia. Demensia itu apa Bapak Ibu? Demensia itu kepikunan. Ya, tadinya saya mau masukkan topik kepikunan dalam materi saya itu nanti, tapi jadi panjang gitu ya. Mungkin nanti chapter berikutnya ya Mbak Devi kita akan membahas mencegah kepikunan ya. Oke dokter, Ya, pasti sangat menarik ya dok. ya, karena lansia yang bahagia itu insya Allah tidak pikun. Gitu. Kalau dari sudut pandang psikiatri ini Dokter Vita kemungkinan beliau mengalami demensia vaskuler. Nah pertanyaannya begini, stroke-nya Bapak ini lokasinya ada di mana? Ada stroke-stroke tertentu yang lokasinya atau iskemiknya atau apa ya? Bahasa awamnya apa ya iskemik? Sumbatan. Nah, ketika stroke ini menyumbat di area emosi, tadi saya sedikit menyinggung di area emosi, nggih. Maka resikonya orang ini akan mengalami perubahan emosi. Bisa jadi mungkin mudah marah, lalu tiba-tiba menangis, curiga, takut, ya. Itu tergantung. Biasanya itu areanya limbik, area basal ganglia, area striatum, ya. Ini saya sedikit ngomong kedokteran karena yang nanya dokter ini. Gitu. Tapi kalau area demensianya atau area stroke-nya itu sudah menyangkut area korteks, area yang keriting yang tadi saya bilang bahwa itu area berpikir kita gitu ya. Biasanya manifestasinya adalah atrofi di area korteks. Itu yang akan muncul dalam bentuk gejala adalah manifestasi kemampuan berpikirnya akan merosot. Kemampuan mengingat, kemampuan untuk mencerna masalah ya.
kemampuan untuk memahami masalah, memahami informasi itu akan merosot. Gitu. Jadi untuk stroke-nya ini biasanya saya minta foto CT scan atau foto MRI-nya untuk melihat kesesuaian gejala dengan area sumbatannya. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan, otak kita ini harus kita sayang-sayang. Harus kita sayang-sayang. Karena otak kita ini sekalinya mengalami cedera, ya, sekalinya mengalami luka, otak kita ini tidak bisa balik kayak kulit kita jadi mulus lagi, itu agak sulit. Gitu. Jadi otak kita ini harus disayang-sayang, harus dieman-eman. Ya. Pastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu baik untuk otak kita. Nah, untuk kasus demensia vaskuler seperti ini biasanya kita akan mencari polanya, Dokter Vita, karena pola untuk kasus demensia vaskuler ini sangat mengikuti kondisi vaskularisasi di otak. Ada yang demensia itu bentuknya on-off. Itu yang biasanya lakunar infarct, yang lakunar stroke. Jadi pada saat itu muncul sumbatan, Bapak akan mengalami gejala perubahan perilaku. Tapi begitu sumbatan itu lepas, Bapak tampak normal seperti biasa. Dan kadang keluarga, jangan-jangan Bapak ini sakitnya dibuat-buat ya. Gitu. Jadi gejalanya on-off. Gitu. Nah memang kalau kasus orang tuanya Dokter Vita sebaiknya dikonsultasikan ya. Karena tentunya kita akan ngecek kondisi gula darah, ya, HbA1b, kemudian gambaran CT scan-nya, terutama CT scan terakhir, kita juga akan melihat tensinya terkontrol atau tidak gitu ya. Kita juga akan melihat aspek fisiknya beliau seperti apa gitu. Ya. Jadi kasus ini adalah kasus yang tidak bisa ditangani oleh orang-orang awam dan memang harus ditangani bersama-sama. Saya pun biasanya akan melakukan rawat bersama dengan neurolog. Gitu, untuk kasus-kasus seperti ini. Dan kami duduk bersama omong-omongan. Jadi neurolog planningnya apa, kami psikiater planningnya apa. Kalau di Sutomo kita seperti itu, omong-omongan. Jadi apa yang diberikan neurologi akan seiring dengan apa yang saya berikan. Sehingga itu nanti efeknya jadi sinergi. Seperti kasusnya Pak Ahmad tadi. Seperti itu Dokter Vita. Kemudian, apa yang bisa dilakukan anak-anak? Ini ujian kesabaran untuk anak-anak dengan demensia ya, karena keluarga yang merawat kasus demensia itu seringkali mengalami burnout, lelah mental, capek merawat. Gitu. Semoga mungkin kita ada kesempatan tatap muka ya, jadi kita bisa lebih ngobrol karena bisa jadi mungkin yang akan mendapatkan terapi lebih banyak itu adalah anak-anak, bukan Bapak. Karena kemampuan daya pikir orang yang sudah mengalami kepikunan tentu saja kita nggak bisa memberikan terapi banyak-banyak karena itu akan memberatkan beliau. Tapi justru psikoterapi yang lebih banyak kita berikan pada keluarga yang merawat. Kira-kira begitu, Mbak Devi. Ini pertanyaannya memang kasusnya Dokter Vita cukup berat ya. Oke dokter, ini dari Dokter Vita sendiri memang membenarkan jika papanya itu mengalami demensia dan juga penyumbatan di gangguan keseimbangan. Oke, kalau gangguan keseimbangan itu kira-kira letaknya bisa jadi di batang otak atau di cerebellum. Gitu. Tapi ada juga kemungkinan bahwa di midbrain Bapak ini ada kemungkinan bermasalah juga. Gitu. Baik, untuk Dokter Vita saya rasa cukup nggih, bisa diterima nggih, Dok. Nanti jadi untuk saran dari Dokter Azimatul bisa berkolaborasi dengan psikiatri dan juga neuro. Ya. Baik, untuk selanjutnya dokter ini ada pertanyaan dari Bapak Wasis. Dokter mau bertanya, pada usia lanjut ada kecenderungan untuk mengalami penurunan daya ingat. Ketika presentasi tiba-tiba sering lupa atau lambat untuk menghafal, pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan obat atau ada cara lain, dokter? Terima kasih. Itu pun saya sering terjadi tuh. Saya pun kadang sering mengalami itu, nggih, Pak Wasis ya. Jadi kesannya memang itu problemnya ada di memori atau daya ingat. Tapi kasus atau situasi yang
Bapak alami tiba-tiba saat presentasi blank gitu ya, tiba-tiba kosong gitu, kita bingung kita mau ngomong apa gitu. Itu kadang terjadi sama saya juga. Itu bisa terjadi ketika kita cemas, Pak. Ya, jadi pertanyaannya apakah ini harus dengan obat? Kalau saya ya tergantung penyebabnya, nggih. Kalau penyebabnya cemas ya kita harus relaksasi gitu. Kalau saya saat presentasi yang audiensnya banyak itu Pak, misalnya 800 gitu ya, 900 saya masih cemas itu. Gitu. Yang bisa kita lakukan monggo Pak Wasis cocoknya bagaimana? Kalau saya tarik nafas panjang gitu ya. Tarik nafas panjang, minum air, itu akan membantu. Ya. Kalau problemnya adalah faktor usia lanjut, maka kita harus sering-sering melatih otak kita. Otak kita ini kayak pisau. Kalau kalau nggak diasah akan tumpul, Pak. Gitu. Saya melihat guru-guru saya ya, yang guru-guru besar, profesor itu, mereka di usia 75 tahun, 77 tahun, mereka itu masih membaca. Yang dibaca itu textbook bahasa Inggris yang segini loh, Pak. Buat saya itu contoh role model saya. Saya berharap suatu saat ketika saya tua saya masih bisa melakukan itu. Gitu. Tapi ada juga banyak cara-cara untuk memelihara kemampuan daya pikir kita, gitu, Pak. Saya pernah traveling ke suatu tempat. Kebetulan saya transit di Soekarno Hatta, gitu ya, yang bandara internasional. Saya lihat ada sedikit perbedaan perilaku ya. Kalau lansia Indonesia itu pegang HP, kalau lansia bule itu pegang TTS. Dan ada saya lihat ada satu situasi yang saya lihat itu ada 2 orang lansia, kebetulan beliaunya bule di Jakarta, duduk jajaran gitu ya. Saya lihat dari belakang, 2 orang ini kok geduh banget sih, ngapain sih gitu ya. Bapak tahu nggak, mereka itu punya papan Scrabble dan mereka berdua itu main Scrabble gitu. Kemudian cara yang lain yang tadi saya ceritakan di Taiwan itu, lansia-lansia Taiwan tuh sering suka ngumpul di taman kota. Mereka bawa papan catur ya, mereka bawa tape, senam, mereka sepedaan. Itu juga termasuk cara-cara kita untuk mempertahankan kemampuan daya ingat kita. Jadi olahraga, bergerak secara fisik itu juga bisa membantu mempertahankan daya ingat kita, Pak. Jadi kemungkinannya 2 ya Pak Wasis. Yang pertama daya ingat itu yang bermasalah, yang kedua konsentrasi yang bermasalah karena kecemasan. Gitu. Kadang itu kombinasi keduanya, Pak. Ya, kalau kombinasi keduanya ya berarti harus relaksasi juga dan harus latihan juga. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak takut ada lupa pada saat presentasi, ngerpek itu diperbolehkan ya Pak. Yang nggak boleh ngerpek itu cuma mahasiswa ya. Kalau kita rasanya boleh deh Pak. Monggo, kalau Bapak mau punya catatan-catatan kecil di bawah pada saat presentasi, menurut saya masih oke lah Pak. Apalagi kalau levelnya Pak Wasis ini pimpinan ya, oke lah. Kira-kira begitu nggih. Untuk obat-obatan, obat-obatan sebetulnya ada beberapa suplemen ya, suplemen yang berguna untuk daya ingat Bapak. Yang saya tahu yang pertama itu vitamin D. Gitu. Saat ini vitamin D itu banyak sekali penelitiannya Bapak. Saya konsumsi vitamin D sejak kena COVID itu saya minum vitamin D. Jadi vitamin D itu tidak hanya baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi ada penelitian bahwa orang-orang yang mengalami penurunan daya ingat itu kadar vitamin D-nya di dalam darah rendah. Kalau Bapak mau konsumsi vitamin D, monggo. Yang kedua, yang bisa suplemen yang berguna untuk mempertahankan daya ingat adalah asam folat. Asam folat ini biasanya memang kita berikan rutin untuk ibu hamil ya Mbak Devi ya. Asam folat sama preparat zat besi itu biasanya kita berikan pada ibu hamil. Kenapa asam folat? Karena asam folat ini akan membantu pembentukan persyarafan pada ibu hamil untuk anaknya, untuk membantu pertumbuhan otak di janin. Itu asam folat. Untuk lansia, asam folat ini bisa menghambat kepikungan. Gitu.
Kemudian ada beberapa suplementasi yang lain yang menurut saya penelitiannya masih belum konsisten. Misalnya ginkgo biloba ya Pak ya. Ginkgo biloba. Hasilnya ada yang positif, ada yang sama. Kemudian ada penelitian-penelitian yang terkait dengan vitamin E. Vitamin E yang untuk kulit itu Pak, ada beberapa penelitian yang menunjukkan itu juga bisa menghambat penurunan daya ingat gitu. Tapi yang sudah terbukti yang saya tahu adalah asam folat dan vitamin D. Merek apapun, monggo. Gitu nggih Pak Wasi, semoga menjawab. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi Bapak tidak harus dengan obat-obatan saja ya, istilahnya itu bisa opsi kesekian. Jadi Ya. Tetap saran dari dokter Uci tadi mungkin catatan-catatan kecil juga bisa membantu ya dok. Kerpean-kerpean kecil. Sangat membantu malah. Baik dokter, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya lanjutkan ya dokter. Ya, monggo. Ini ada pertanyaan dari Hani, apakah demensia itu bersifat diturunkan dokter? Dan tertarik dengan kata lansia bahagia akan tidak pikun. Berarti yang tidak bahagia maka akan rentan untuk mengalami Kepikunan. demensia ya dok? Oh yes. Oh yes. Baik, saya jawab yang pertama dulu ya. Demensia yang diturunkan itu jenis demensia yang Alzheimer. Gitu. Jadi demensia Alzheimer ini memang biasanya akan muncul pada usia 65 tahun ke atas. Gitu. Tapi tren yang kami hadapi, dokter, nggak cuma dokter jiwa ya, dokter saraf, dokter jantung, dokter penyakit dalam, demensia ini trennya datang lebih cepat. Ya, demensia ini trennya datang lebih cepat karena orang-orang yang muda ini sudah mengalami penyakit kardiovaskular di usia muda. Bapak Ibu, saya pernah menemukan anak berusia 28 tahun tensinya 180 loh. 28 tahun tensinya 180. Jadi sebetulnya tinggi betul. Dan dia obesitas. Jadi sebetulnya kenapa saya sedikit menyinggung demensia? Karena trennya yang sekarang banyak ditemukan itu demensia yang vaskuler. Karena pembuluh darahnya kualitasnya nggak bagus. Dan itu datangnya di usia lebih muda. Gitu. Kemudian ada demensia yang lain yang sering kami dapatkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu terkait dengan penyakit infeksi, contohnya HIV. HIV itu juga bisa menyebabkan demensia. Jadi kalau kita hanya berpatokan pada genetik, sebetulnya itu tidak terlalu membahayakan, jumlahnya tidak banyak. Yang Alzheimer itu mungkin kurang dari 5% gitu. Tapi demensia karena penyakit kardiovaskular, karena stroke, diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, obesitas, itu justru yang menjadi challenge kita yang usia-usia 40-50 tahunan. Karena akhirnya demensia itu datang lebih cepat. Gitu. Di luar negeri, kita sekarang sudah mengenal yang namanya young onset demensia. Jadi demensia onset muda. Demensia onset muda itu umur sekitar 45 tahunan itu dia bisa mengalami kepikunan. Karena trennya memang kasus-kasus stroke, diabetes itu mulai jumlahnya sangat banyak, berlipat ganda pada usia umur 40 tahunan. Gitu. Jadi sebetulnya kewaspadaan kami para dokter yang bergerak di bidang penyakit degeneratif itu kita harus waspada di usia kami gitu, 40-an 50 tahunan. Kalau Bapak Ibu yang sudah lewat 60 tahunan dan lolos dari penyakit itu luar biasa gitu. Artinya bisa jadi selama ini memang Bapak Ibu sudah punya pola hidup yang sehat gitu. Ya, menjaga gula darah, menjaga tekanan darah, aktivitas fisiknya cukup banyak seperti itu. Dan itu buat saya di level tahun 2022 itu keren gitu. Keren. Jadi kalau saya mendapati kasus lansia umur 60 tahun ke atas, saya masih optimis gitu loh, Bapak Ibu itu masih bisa berfungsi baik. Tapi kalau sudah hipertensi di usia 35 tahun, itu rasanya kami para dokter juga pesimis, Bu. Aduh, umur sekian kok sudah hipertensi sih gitu, umur sekian kok sudah diabetes gitu. Kita akan sekuat tenaga untuk mengeluarkan orang itu dari zona bahaya gitu.
Karena kalau itu tidak ditangani segera, maka itu akan berlanjut menjadi sesuatu yang lebih berat lagi. Kira-kira begitu jawabannya ya, Bu Hani. Berarti tadi juga sempat menanyakan untuk apakah demensia juga bisa dialami oleh yang berusia muda, berarti bisa Ya, nggak dok bisa. ya? Bisa. Oke. Baik dokter, untuk satu penanya terakhir apakah boleh? Ye, monggo. Ya, karena mengingat sudah waktu nggih dok. Ya. Baik, ini dari Ini tampaknya banyak yang menunggu rekaman di YouTube-nya ya. oh nggih. Jadi mungkin nanti kalau Mbak Dewi ya ini nanti operatornya ya. Iya. Link YouTube-nya nanti saya juga diberi ya supaya saya bisa share ke beberapa orang yang sudah japri saya di WA. Oh iya, baik dokter. Iya. Berarti ya untuk pertanyaan terakhir tadi solusinya bagaimana dokter supaya kita tidak mengalami demensia di usia dini? Oh itu tadi ya yang bahagia Ya. jadinya enggak. Ya. Sebetulnya ada hubungannya dengan penjelasan saya ke Pak Ahmad tadi ya. Pada saat kita stres, kita itu kan mengeluarkan hormon stres ya. Hormon stres itu kalau itu bulat di kepala kita, beredar di kepala kita, itu akan menyebabkan kerusakan sel otak. Gitu. Dengan mekanisme yang rumit ya, Bapak Ibu. Jadi mekanisme yang saya ceritakan ini sangat sederhana supaya Bapak Ibu nggak ikut kembuletan pikirannya kami gitu ya. Jadi ketika kita memproduksi hormon stres terus-menerus, itu tidak hanya tadi kalau Pak Ahmad kasusnya itu tidak hanya dikomunikasikan ke jantung atau ke organ-organ tubuh yang lain gitu, tapi hormon stres itu juga beredar di kepala kita. Dan kalau hormon stres itu beredar di kepala kita, itu akan memberikan reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi itu kayak apa ya? Yang paling gampang itu kayak jerawat. Pada saat kita punya jerawat nih, jerawat misalnya di pipi gitu ya. Ini kan ada reaksi radang, merah, berdenyut, kemeng gitu ya. Oh, ini kebetulan saya ada jerawat ini. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu, radang itu seperti ini, bendol gitu. Jadi secara relatif otak kita yang mengeluarkan hormon stres itu akan mengalami peradangan. Dan peradangan ini kalau tidak teratasi itu akan merusak kualitas sel otak kita. Gitu. Jadi prinsipnya gini, dok apa kita nggak boleh stres? Ya kalau nggak boleh stres ya nggak mungkin gitu ya. Zaman pandemik begini, ya tidak mungkin. Tapi ketika kita mengalami stres, kita harus segera mengatasi stres kita. Jangan menunda. Gitu. Tadi pertanyaannya Bu Yul, kalau ada masalah nggak tuntas, ayo dituntaskan. Kalau masalah itu situasi tidak bisa diubah, ayo kita terima, kita ikhlaskan, kita maafkan. Gitu. Kalau ada sesuatu kemarahan, ayo kita lepaskan kemarahan itu dengan cara yang tidak menyakiti diri kita. Gitu. Jadi prinsipnya adalah segera kita atasi stres kita. Dengan cara-cara yang tadi sudah saya sampaikan di depan, seperti itu. Supaya otak kita tidak meradang karena stres. Dan supaya kualitas otak kita jadi tetap baik sampai usia tua. Kira-kira gitu Mbak Devi jawabannya. Ya, baik untuk terima kasih untuk jawabannya dari Dr. Azimatul Karimah, ya dok. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa mungkin Bapak Ibu juga ada yang istilahnya ingin bertanya untuk lebih lanjut. Tapi karena terkendala dengan waktu, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Untuk selanjutnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter kami, yaitu Dr. Azimatul Karimah, mungkin bisa menghubungi klinik nggih. Baik dokter, sebelum webinar pada hari ini ditutup, mungkin dari Dr. Azimatul ada quote of the day gitu dok, untuk Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Nggih. Mungkin dari Dr. Azimatul ada quote of the day gitu dok, untuk apa namanya, atau kesimpulan singkat untuk peserta webinar pada hari ini, karena
Saya yakin untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari saya dan juga peserta-peserta yang lain, nggih. Nggih, dokter mungkin ya cukup berarti nggih, Dok. Dokter Azimatul? Dokter Azimatul? Mohon maaf, Dokter Azimatul, suara saya terdengar? Ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dokter untuk menutup daripada webinar pada hari ini, dokter. Mungkin ada trouble dari Dokter Azimatul Karimah. Baik, untuk Bapak dan Ibu, saya infokan sekali lagi untuk video hari ini, video webinar hari ini, apabila Bapak dan Ibu terkendala waktu tadi, mungkin ada kegiatan atau mungkin ada keperluan, dan tertinggal untuk menyaksikan video webinar atau live webinar pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa follow Instagram kami dan juga bisa melihat video ini di link YouTube kami. Untuk link YouTube kami bisa di-share ya untuk Mbak Dewi. Jadi, halo Mbak Devi. Iya. Iya, dokter. Sudah ya. ditutup ya? Iya, dokter. Oh iya, nah, soalnya moro-moro sinyalku jelek. Iya, nggak apa-apa dokter. Ini tadi saya menanyakan mungkin dari Dokter Azimatul Karimah ada quote of the day untuk materi webinar pada hari ini, karena saya yakin untuk Bapak dan Ibu di sini, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan, sudah ditanyakan ke dokter, itu mencakup dari pertanyaan banyak orang, begitu juga dengan pertanyaan dari saya mungkin dan juga peserta-peserta lainnya. Gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata gitu, dokter? Ya, terima kasih. Jadi kami atas nama para psikiater, psikolog, dan teman-teman praktisi kesehatan jiwa, kami ingin mengajak Bapak membuatkan mari saya otak kita ya, sayangi otak kita beri makanan yang baik, kita berpikir yang baik-baik, kita rasakan dan kita dengar yang baik-baik dalam rangka supaya kita terus bahagia. Di mana dalam hati bahagia ada pikiran yang baik dan ada kondisi fisik yang baik. Seperti itu, supaya kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan bahagia dan menua dengan bahagia. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih Dokter Uci. Ya, terima kasih dokter untuk quote of the day. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk webinar hari ini. Untuk Bapak dan Ibu, saya informasikan sekali lagi, untuk setiap 2 minggu sekali, kami dari Klinik Dharma Husada Premier akan mengadakan webinar-webinar yang tentunya materi-materinya yang kami bahas adalah materi-materi terkini yang sedang hangat untuk dibicarakan, dan juga pasti menarik. Jadi, untuk Bapak dan Ibu, bisa follow untuk IG kami di Klinik Dharma Husada Premier Klinik, nggih. Untuk linknya, untuk link YouTube video webinar hari ini, kami juga share di kolom chat, nggih. Jadi nanti yang ketinggalan bisa melihat kembali videonya. Dan untuk apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan ahlinya, yaitu Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di
nomor telepon atau WA yang sudah tertera di layar. Nggih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya. Oh ya, bisa untuk subscribe juga untuk YouTube kami, nggih. Jadi bantu kami untuk lebih istilahnya memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Saya infokan juga untuk Dr. Azimatul Karimah, ini karena memang jadwal beliau memang banyak sekali pasien-pasien yang ingin berkonsultasi dengan beliau. Untuk apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan ingin melakukan appointment, itu bisa melalui telepon atau WA dari jauh-jauh hari, nggih. Untuk pertanyaan dan juga informasi bisa ditanyakan via telepon atau WA kami. Baik, untuk Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Dr. Uci untuk ilmu yang sangat bermanfaat hari ini, nggih, Dok. Nggih. Baik, kalau gitu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Selamat sami-sami. siang. Nggih, selamat beraktivitas, nggih, Dok. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Makasih. Nggih, sami-sami. Makasih ya Mbak Devi. Nggih, sami-sami, Dokter. Terima Iya, kasih juga mungkin atas ilmunya. mungkin yang mencegah kepikunan itu nanti kita agendakan ya. Waiting Oh list ya, ya, Mbak siap Devi Dokter. ya. Iya, jadi materi selanjutnya ya, Dok. Ya, Mungkin saya nanti saya mau gandeng sama neuro nggak apa-apa itu. Oh, nggih, baik, Dokter. Jadi neuro dari aspek persyarafannya, saya nanti dari aspek perilakunya. Baik, nggih. Ya. Baik, akan kami catat nggih, Dok. Terima Iya, kasih. makasih Mbak Dewi, terima Terima kasih. kasih, Ya, sama-sama. Dokter. Terima kasih Bapak Sami-sami, Ibu. Bapak. Terima kasih, Nggih, Mbak kalau Dewi. misalnya Mbak Bapak Dewi. Ibu ada kepentingan setelah ini ingin live, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, Terima kasih Mbak sampai Devi, ketemu terima lagi. kasih Bu Dokter. Sama. Ibu, matur nuwun. Saya live ya.